Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita menyambut kedatangannya dengan pujian. Hitung Jemaat 123 bait yang pertama dan kedua. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Eri Elison, Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak berjelah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kristus besertamu. Silakan duduk. Kita berhimpun bukan hanya sebagai pada perayaan lahiriah, tetapi perayaan iman sebagai sikap hidup sejati umat beriman. Dalam kondisi apapun, iman kita selalu dirayakan dengan ketulusan dan sukacita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 109, 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Hebat beribu dan bersukari,
Bersama-sama kita akan mendengar sabda Tuhan pada hari Natal ini. Dan kita akan mendengar dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita mempersiapkan hati dalam doa saya hantarkan. Kami ingin mendengar sabdamu, berfirmanlah di hari Natal ini, di hari kebahagiaan dan sukacita ini. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, di hari Natal ini kita akan mempersaksikan tentang firman yang telah menjadi manusia. Dan kita belajar akan 3 hal dari firman yang telah menjadi manusia. Yang pertama, kehadirannya dalam keterbatasan. Kita belajar supaya keterbatasan fisik untuk tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus berkarya. Belajar juga tentang tetap bersukacita walau keadaan terbatas dalam hal ekonomi, kesempatan, pendidikan. Bahkan dalam pandemi ini kita tetap bisa menyatakan sukacita Natal dengan tidak mengeluh. Kita tidak Natalan, tidak bisa anjang kasih, tidak bisa makan-makan. Ingatlah, ia lahir di keluarga sederhana, bahkan keadaan kelahirannya menjadi sesuatu yang sangat sederhana. Yang kedua, kita belajar menjadi Yohanes Pembaptis yang punya peran besar dalam mempersiapkan terang itu dan mempersaksikan terang itu. Ia tetaplah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang rendah hati, tidak mengambil peran yang bukan perannya atau hangabehi. Kita bisa melihat ada banyak orang dalam kepanitiaan, dalam hal-hal tertentu, dalam acara tertentu, dari susunan acara sampai dengan snacknya ikut menentukan. Sudah ada peran masing-masing, sudah ada panitia, sudah ada tim, dan sudah ada fungsi dari masing-masing mereka. Percayalah pada mereka, ingatlah dahulu kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Ada orang tua kita, ada bapak ibu guru kita, dan mereka telah mempercayai kita sedemikian sehingga kita menjadi kita pada saat ini. Yang ketiga, firman itu telah menjadi daging, artinya teruslah belajar dan berusaha agar firman itu hidup, bukan hanya rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membuat renungan, share atau mengamini renungan di medsos, rajin mengajarkan, tetapi yang utama jadilah pelaku firman. Contoh, bila kita mengajarkan atau share tentang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, Keluaran 20 ayat 16, ya berhentilah untuk ngerasani, gosip, mencerca, memfitnah, mensebar hoak, atau suka dengan berita sensasional, misal tentang seorang artis.
bahkan mengkritik seseorang. Karena umumnya kita tidak dapat melihat dengan baik fakta yang terjadi dan kita tidak menjadi saksi langsung atas peristiwa yang terjadi. Kita hanya mendengar atau melihat dari share yang ada. Bahkan kita pun tidak mengenal dengan baik siapakah sesama kita. Kiranya kita di Natal ini terus belajar untuk menghayati firman yang telah menjadi manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita rayakan kehadirannya di mana kita hidup pada saat ini di tengah-tengah pandemi dengan menyanyikan KJ 100, Muliakanlah. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa saya hantarkan. Kiranya Natal ini menjadikan kami sadar akan kehadiran-Mu dalam banyak keterbatasan, tetapi sukacita itu tetap ada di Bethlehem. Bersama-sama dengan para gembala, bersama-sama dengan Maria dan Yusuf, bersama-sama dengan orang Majus. Dan kami pada saat ini di tengah-tengah pandemi, kiranya dapat memaknai sukacita Natal ini dalam segala keterbatasan dengan tetap terus berkarya dan tidak menyerah dalam banyak hal, menjadi kreativitas dalam banyak hal untuk mewujudkan sukacita ini. Berkati setiap
orang, setiap hati yang mendambakan Natal. Kiranya sukacita yang sejati benar-benar hadir dalam kehidupan kami, benar-benar kami rayakan walaupun dalam keadaan terbatas, walaupun dalam keadaan kesederhanaan dan ketidakmampuan serta ketidakberdayaan kami. Tetapi sukacita Natal ini membangkitkan semangat, membangkitkan harapan, membangkitkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, yang penuh kreativitas di masa-masa yang akan datang bagi kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat-Mu, bagi bangsa ini dan bagi dunia ini. Kiranya kehadiran-Mu menuntun kami pada terang, dan terang itu menjadi manusia, dan kami belajar untuk memanusiakan manusia, termasuk diri kami sendiri, kehidupan di keluarga kami, masyarakat di sekitar kami dan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah sukacita Natal ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di dalam Kristus Yesus, amin. Pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020. Dengan tema, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, diambil dari Matius 1 ayat 23. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari sekalian beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara, banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita sesungguhnya adalah rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi, serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus, bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita sama sebagai manusia, sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalani dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat
dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadap Fir'aun untuk melaksanakan perutusan karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 14. Sama halnya dengan Nabi Yeremia, dan dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Dari Yeremia 1 ayat 7 sampai dengan 8. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria tunangannya yang belum ia nikahi. Saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai. Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia. Sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tidak ternilai harganya, karena kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga mengukuhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan. Menanggung beban sesama kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini.
Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jakarta 1 November 2020 atas nama Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Gomar Koltum, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Jacqueline Fitra Manumpuli, Antonius Subianto Benyamin OSC. Demikian pesan Natal. Terima kasih. Kita akan mengaturkan persembahan pada Tuhan. Mari kita terima ayat yang mendasari persembahan Natal kita dan persembahan khusus syukur Natal dari Matius 2 ayat yang ke-11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita kumpulkan persembahan Natal dan khusus Natal dengan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 99 bait 1 dan 2. Kita surga bergema. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta Kita aturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami menaikkan pujian dan syukur kami walau dalam keterbatasan memaknai Natal seperti halnya kehadiran-Mu menjadi daging pun dalam keterbatasan di Bethlehem. Kiranya kami tetap dimampukan merayakan iman dalam keterbatasan dan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami, dan
akan diucapkan bersama. Demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga kita kepada harapan mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan kata-kata bersama kembali dari yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang juga aman, persekutuan beragama, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita rayakan Natal secara sederhana di rumah, di kelompok kecil kita, bersama mereka yang masih belum mendapatkan perhatian sungguh. Kita pujikan Kidung Jemaat 119, 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Bersyukur bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penanggus. Aku bilang gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak.